menunjukkan pukul 14.15, maka acara Mental Talk pada hari ini akan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta dan pemateri pada webinar Mental Talk 1. Pertama dan terutama sekali, saya meminta izin terlebih dahulu untuk menyapa teman-teman semua. Yang terhormat, Coach Chandra Tri Kurniawan selaku pemateri pada Mental Talk 1, yang kami hormati Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pendaftar yang sudah hadir pada Mental Talk 1 hari ini. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tasya Marta, selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar Mental Talk 1 pada siang ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Seperti yang sudah teman-teman ketahui ya, satu kali ini akan mengangkat topik kegiatan yang berjudul Toxic Positivity, Toxic or Positive. Tentunya acara ini juga didukung oleh acara mahasiswa, Info UB, webinar Indonesia, serta dari Permata Academy. Semoga pada webinar Mental Talk 1 yang dilaksanakan pada siang ini diberi kemudahan serta kelancaran dari awal hingga berakhirnya acara. Amin ya robbal alamin. Sebelum itu, marilah kita dengarkan sambutan dari penanggung jawab acara Mental Talk 1 kepada Saudari Aisyah Zulfitri, dipersilahkan. Oke, terima kasih Saudari Tasya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Aisyah Zulfitri selaku penanggung jawab kedua dari kegiatan Mental Talk pada siang hari ini. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Coach Chandra Tri Kurniawan selaku pemateri pada hari ini, yang kami hormati Ketua Umum BEM FEB-UB Saudara Bisma Fajrianto, dan yang saya banggakan teman-teman panitia yang telah menyediakan sedemikian rupa untuk membuat webinar Mental Talk 1. Serta yang saya sayangi dan saya banggakan seluruh peserta pada webinar kali ini. Dalam rangka menyambut webinar pada siang hari ini, saya selaku perwakilan dari panitia Mental Talk 1 mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan antusias dari peserta yang sangat luar biasa untuk mengikuti webinar Mental Talk 1. Semoga dengan tema yang kami bawakan mengenai toxic positivity, toxic or positive, harapannya teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat teman-teman terapkan di kehidupan sehari-harinya. Melalui sambutan ini, saya segenap panitia memiliki harapan besar. Semoga acara pada siang ini dapat berjalan dengan lancar, serta dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas sambutannya dari Saudari Aisyah Zulfitri. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya kepada Saudara Bisma Fajrianto, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Coach Chandra Tri Kurniawan dan yang saya hormati kepada Ketua Pelaksana Aisyah Zulfitri serta teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan acara dengan baik ini. Dan untuk selanjutnya kepada para peserta yang berbahagia. Terutama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan kita bisa bertemu dalam suatu forum diskusi yang mana nanti juga akan bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Nah, mengenai Mental Talk ini, saya cukup menarik ya melihat postingan di BEM itu yang di slide kedua. Ini cukup mind blowing sih buat kita karena biasanya kan kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan yang mengajukan dari diri kita terkait dengan hal positif. Namun
kabar ini ditulis bahwasanya itu juga mempengaruhi hal-hal seputar psikologi kita gitu. Nah, harapannya juga sih ini juga bisa memenuhi atau serta menambahkan informasi teman-teman terkait dengan kehidupan daring kita yang saat ini kita lakukan, serta bagaimana sih bijaknya kita sebagai mahasiswa daring, bukan mahasiswa daring dong, mahasiswa yang saat ini menjalankan proses daring ini agar bisa secara kesehatan mental pun baik dan secara psikis pun juga baik selama pandemi COVID ini. Itu saja mungkin dari saya, harapannya nanti teman-teman bisa menyerap semua ilmunya ya, berbagai hal yang di sini akan memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bisma Fajrianto yang telah memberikan sambutannya. Semoga apa yang diharapkan dari dapat tercapai. Ada kalanya kata-kata penyemangat dari teman justru terasa menyengat bagi orang-orang yang tengah bermasalah. Bagi sebagian orang, ujaran kalimat seperti "kamu jangan menyerah", "kamu masih beruntung dibanding yang lainnya", ataupun kalimat seperti "kalau kamu tetap stay positif, kamu akan mengatasi permasalahan yang ada", dikatakan cukup ampuh untuk mematahkan pikiran dan perasaan buruk bagi mereka. Namun, bagi sebagian yang lainnya, hal tersebut justru membuat mereka makin merasa tertekan, makin merasa kecil diri, bahkan bisa menjadi pemicu gangguan psikis. Pada kali ini, Mental Talk 1, Toxic Positivity, Toxic or Positive, akan dibawakan oleh seorang pemateri kece kita nih, yang ahli dalam bidangnya. Kita sambut Coach Chandra Tri Kurniawan. Halo Coach. Halo, terima kasih Kak. Luar biasa. Kak Tasya, apa kabarnya nih, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin dari ini bisa ditampilkan CV dari Coach Chandra. CV-nya langsung dibacakan saja nggak? Oke, baiklah kalau gitu. Seperti yang ingin saya sampaikan sekarang, bahwa Coach Chandra memiliki track record dan sertifikat yang cukup banyak dalam bidang training dan terapis, seperti owner dari Permata Academy dan lain sebagainya. Cuman pada kali ini, Coach sebagai founder dan master trainer dari Permata Academy dan juga merupakan founder dari Jempol Muda Indonesia. Yang pastinya ya ahli banget lah dalam bidang kesehatan mental, coach, training, dan terapis. Baik, sebelum kita masuk ke sesi materi, saya akan membacakan kembali terkait SOP webinar. Sebelum masuk ke sesi materi, teman-teman dianjurkan untuk on-cam, serta mematikan mikrofon selama webinar berlangsung agar webinarnya tetap berjalan kondusif. Dan nanti pertanyaan dari teman-teman akan diterima pada saat sesi tanya-jawab. Baik, kepada Coach Chandra dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Kak Tasya. Izinkan saya untuk share screen ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin tanya sama rekan-rekan, pernahkah teman-teman merasakan bahagia, gembira? Pernah, alhamdulillah. Yang berikutnya, apakah teman-teman pernah merasakan rasa sedih, rasa kecewa, galau? Pernah. Kalau teman-teman masih merasakan kedua-duanya, berarti alhamdulillah kita masih sehat walafiat. Jika kita ada gap atau menyembunyikan dua hal tersebut, dua emosi tersebut, maka dari itu cocok mari kita bahas di Mental Talk yang pertama ini dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Toxic Positivity, Toxic or Positive. Baik, bersama saya 1 jam ke depan, Chandra Tri Kurniawan, panggil aja Coach Chandra. Kalau ketemu di luar boleh lebih akrab, panggil Kak Chandra juga nggak apa-apa. Kayaknya kita 11-12 ya sama rekan-rekan di sini. Gelar saya nggak saya cantumkan, takutnya merusak mata rekan-rekan.
Baik, tadi tak kenal maka tak follow ya. Boleh dong rekan-rekan di sini, saya belum tahu ya teman-teman asal daerahnya dari mana. Sebelum kita lanjut, biar kita lebih akrab, lebih asik nih ya. Tadi saya sudah dikenalkan sama rekan-rekan masuk ke dalam menti.com ya. Ketik di, kalau misalnya pakai Android ya masuk di browsernya, kalau pakai laptop silakan buka tab barunya, buka menti.com, masukkan kodenya, tuliskan asal daerah dari rekan-rekan semuanya, biar kita makin kenal, makin akrab ya. Sebelum kita lanjut ke topiknya. Surabaya. Oke, ada lagi yang lainnya. Nanti akan terlihat ya. Kita di sini bukan hanya sekedar mengikuti kegiatan saja, tapi kita aktivitas juga. Sidoarjo sudah hadir. Ada lagi? Langsung aja buka ke menti.com, masukkan kodenya ya. Ini ada kodenya 7117355. Padang, Bekasi, Jogja. Nah, yang paling besar nih yang di tengah ini yang paling banyak. Padang. Malang sudah hadir. Bekasi, Bekasi mana nih? Bekasi Timur atau Bekasi Barat? Masuk ke menti.com ya, masuk ke menti.com, www.menti.com, lalu masukkan kodenya. Kodenya 355. Paling banyak dari Malang ya, sama Jakarta ini. Bogor. Jember juga sudah hadir. Makassar. Kediri. Ini kita sambil aktivitas ya. Rekan-rekan di sini terlihat ada 63 yang sudah melakukan pengisian di menti.com. 66. Kita di sini sambil bergerak ya. Kalau biasanya saya dalam training itu sebelum mulai itu kita gerak-gerak dulu. Tapi karena ini kita berjauhan, aktivitasnya secara virtual, kita gunakan menti.com aja. Jakarta masih paling banyak ya. Oke, saya tunggu 1 menit lagi. Berarti antusias dari rekan-rekan banyak ya, ada 90 lebih yang mengisi. Kita akan aktivitas karena nanti juga ada aktivitas-aktivitas biar kita tidak terjerat sama halnya toxic positif. Semarang, Jakarta Timur, Sumatera. Ada yang dari luar juga. Ada New York apa ini? Jauh sekali ya. Luar biasa. Inilah hebatnya training atau seminar melalui daring. Oke, saya rasa cukup. Teman-teman di situ ada pertanyaan berikutnya ya. Ada pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kita pengen tahu di sini yang paling banyak itu laki-laki atau perempuan. Setelah teman-teman input ada pertanyaan berikutnya, silakan diisi ya. Pertanyaan berikutnya adalah laki-laki atau perempuan. Oke, saya share screen lagi sebentar. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kita pengen tahu nih datanya. Karena nanti kita akan bicara tentang mental health ya. Laki-laki berapa yang hadir kali ini?
Dan yang perempuan ada berapa? Ternyata mayoritas masih dikuasai sama perempuan ya. Atau yang para laki-laki ini kurang aware terhadap kesehatan mentalnya. Nanti saya akan buka fakta-faktanya ya. 80-20. Silakan yang belum mengisi. Masih 67 orang yang mengisi. Ini laki-laki nggak ada separohnya ya. Nggak ada separuh dari peserta kita. Nanti saya akan bukakan fakta-faktanya terkait kesehatan mental. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Masuk ke menti.com ya. Kodenya 7117355. Baik, sudah 77 orang dan 77% perempuan yang mengikuti kegiatan kita hari ini. Luar biasa. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan dari BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari UB Universitas Brawijaya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan, terima kasih juga kepada semua yang mendukung Permata Akademi dan yang lainnya yang belum saya bisa sebutkan. Kita lanjut ya ke yang berikutnya. Bisa diingat-ingat ya rekan-rekan, 75 banding 25. Sementara saya tutup dulu untuk pollingnya ya. Nah, rekan-rekan kenal orang yang ada di layar? Kenal. Kenal. Siapa namanya? Alkarin. Karin, kenal ya. Semuanya rata-rata kenal. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan, hampir semuanya kenal. Dan semenjak beliau mengirimkan atau mengunggah videonya tentang kesehatan mental. Maksud dia pernah gila? Well, let me tell you this. Mental illness itu sangat dengar ya, ada audionya ya. Nah, bukan suatu hal mental illness, yang kesehatan bisa mental mulai sejak beliau mengupload videonya di Indonesia sudah mulai aware, sudah mulai kenal dan mulai peduli terhadap kesehatan mental para pemuda dan anak-anak sejak dini. Mental illness atau kesehatan mental atau apalah itu yang berbentuk psikis ya, bukan fisik. Jika tidak ditangani dengan baik, well, apa yang akan terjadi bisa sampai separah yang teman-teman lihat di layar, yaitu kejadian bunuh diri. Jika tidak segera ditangani dengan baik, yang terjadi adalah bisa sampai bunuh diri. Sebelum kita lanjut, kita review datanya ya. Bunuh diri di dunia itu seperti apa sih? Ini isu global dulu kita lihat. Isu globalnya adalah setiap 40 detik ada satu orang yang meninggal karena bunuh diri. Itu dalam global atau dunia ya. Kalau di total, dalam 1 tahun ada 800.000 yang meninggal karena bunuh diri. Kira-kira itu angka yang kecil atau angka yang cukup fantastis. Ini untuk isu globalnya. Terus di Indonesia bagaimana? Oke, saya akan bukakan datanya untuk Indonesia. Indonesia dari 183 negara, Indonesia masuk dalam urutan 103. Berarti 80 belakang ya. 80, urutan 80 di belakang. Menurut datanya dari SRS
Balitbangkes dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kurang lebih dalam 1 tahun ada 1.800 orang yang meninggal dunia karena bunuh diri. Kalau kita hitung-hitung, dalam 1 tahun itu berapa hari? 365 ya, atau 366. Taruhlah kisaran 365. Kalau dibagi dalam 1 hari, berarti ada 5 sampai 6 orang yang meninggal dunia karena bunuh diri. Jika kita belum aware, kita mendengar ada orang bunuh diri, biasanya yang terucap dari kita, wah, agamanya gimana sih itu? Spiritualnya gimana sih? Semuanya kita judge. Padahal kita tidak tahu apa yang beliau rasakan. Tapi kita dengan mudahnya, wah, ini etikanya gimana, keluarganya bagaimana, semua kita salah-salahin pokoknya. Nah, oke. Ini datanya. Tadi makanya saya minta rekan-rekan laki-laki dan perempuan ini datanya seberapa sih yang ikut seminar atau training kita kali ini. Dan menurut datanya di Indonesia, ini dari data yang sebelumnya ya, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 76,2% yang meninggal karena bunuh diri tadi, yang 1.800 banyaknya itu adalah laki-laki. Ya, bisa dilihat ini diagramnya. 72,2 adalah laki-laki. Sedangkan perempuan 23,8. Sedangkan yang ikut di sini rata-rata perempuan ya. Kebalik ya kurvanya ya. Diagramnya kayaknya terbalik. Laki-lakinya yang aware sedikit. Tapi untuk percobaan bunuh diri agak blur screen-nya. Nah, sebentar, coba saya perbaiki dulu ya, biar rekan-rekan juga bisa menikmati. Masih blur? Sudah enggak ya? Alhamdulillah. Oke, nah, tapi untuk percobaan bunuh diri lebih banyak 4 kali lipat dilakukan oleh perempuan. Jadi kalau perempuan itu coba-coba gitu kan, melukai dirinya, mukulin kepalanya, atau apalah. Saya nggak pengen ngajarin di sini kalau cara-cara yang seperti itu. Tapi kalau laki-laki nggak perlu coba-coba, langsung eksekusi kan. Nah, akhirnya 76,2% yang meninggal karena bunuh diri itu mayoritas laki-laki. Dan kalau kita lihat kelompok usia umurnya, rata-rata adalah di usia produktif. Lihat di angka-angka yang 9,5 dan 14,3. Di awal-awal kuliah gitu ya, atau kalau bahasa anak mudanya itu mendekati masa-masa life quarter crisis gitu kan. Ini mulai ada tekanan-tekanan. Pertanyaan, kapan kerja, kapan lulus, kapan nikah, kapan punya anak, kalau sudah punya anak, kapan punya adik, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Cuma satu yang nggak pernah ditanyain ya, kapan meninggal itu nggak pernah ditanyain. Nah, terus setelah life quarter crisis ini, paling banyak ada di 35 sampai 39, 14,3% usia yang beresiko untuk melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri. Dan yang lainnya bisa rekan-rekan lihat. Oke, jadi saya fokusnya teman-teman yang ikut kali ini, boleh silakan menyebarkan informasi ini, biar kita saling berbagi. Kesehatan mental di Indonesia ini cukup penting, khususnya cowok-cowok yang belum aware, yang alah apa sih, kalau ada hal-hal seperti ini, lemah kamu, apa bahasanya, kalau biasanya yang anak muda itu kapuk kapas gitu. Oke, kita lanjut. Maka dari itu, dari tadi isu yang global mental health, dari BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya mengundang saya, fokusnya adalah di toxic positivity. Bukan lagi bicara kesehatan mental, karena terlalu global. Nah, sekarang, apa sih toxic positivity? Kira-kira rekan-rekan sudah pernah dengar atau baru kenal, ini makanan apa sih
toxic positivity? Boleh dong, kita biasakan. Rata-rata tadi saya lihat datanya banyak mahasiswa ya, atau rekan-rekan yang sudah lulus juga banyak. Boleh kita interaksi, apa sih toxic positivity itu? Sambil diketik di kolom komentar. Kira-kira pemahaman rekan-rekan tentang toxic positivity itu apa? Ada yang mau membantu saya? Belum ada ya? Atau mungkin baru kenal? Atau baru dengar? Oke, toxic positivity itu apa sih? Terjadi ketika seseorang menerapkan atau menekankan pola pikir positif atau optimis dan fokus kepada emosi positif saja secara berlebihan. Nah, ini garis bawah ini. Secara berlebihan. Serta otomatis nih ya, kalau positifnya terlalu berlebihan, otomatis dia menekan emosi negatif, merendahkan atau meremehkan emosi yang sebenarnya sedang dirasakan. Nah, jika itu yang terjadi, itu dinamakan yang namanya toxic positivity. Gimana sih kira-kira dalam kehidupan sehari-hari ini kita sering nggak sih melakukan toxic positivity? Saya rasa itu sering sih. Dan itu dilakukan sama orang-orang terdekat kita, baik itu orang tua, kakak, adik, atau sahabat. Karena kita belum aware aja. Maka dari itu, terima kasih kepada BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Brawijaya yang sudah mengenalkan toxic positivity apa sih terhadap masyarakat. Saya punya pengalaman pada waktu itu ya. Ini yang sering dirasakan sebenarnya sama para mahasiswa. Nah, pada waktu itu saya punya pengalaman, ada tamu. Saya bilang tamu ya. Kalau orang yang datang ke saya bilangnya bukan klien. Kalau klien kayaknya seakan-akan orang sakit gitu, atau pasien gitu. Kebetulan saya basically trainer dari terapis juga, saya juga coach, saya juga NLPers, ya, trainernya NLP. NLP itu adalah Neuro Linguistic Program. Nah, ada tamu yang datang ke saya, beliau wanita ya usia kurang lebih sama dengan rekan-rekan, yaitu usia kuliah. Beliau bercerita kepada saya bahwa keluarganya itu dari keluarga yang cukup berada, dan dia keluarga dari keluarga perpajakan gitulah, kerja di Dirjen Pajak ya. Terus beliau cerita bahwa beliau tidak nyaman dengan jurusannya karena orang tuanya memilihkan jurusan yaitu akuntansi. Sedangkan tamu saya ini dari SMA sudah menentukan pilihannya, minatnya di mana. Yaitu minatnya ada 3. Waktu itu beliau bercerita dia suka itu di bidang-bidang kemanusiaan atau humaniora gitu ya. Yang pertama, pilihan jurusannya kalau enggak SDM, berarti manajemen, terus atau sosiologi, dan yang ketiga adalah psikologi. Pilihannya 3 ini. Tapi orang tuanya, karena orang tuanya bekerja di bidang akuntansi dan khususnya juga sudah punya nama di Dirjen Keuangan ya, perpajakan khususnya, pengen anaknya satu-satunya perempuan cantik ini dimasukkan juga biar meneruskan estafet keluarganya gitu. Akhirnya beliau masuklah di universitas yang bonafit, padahal sebenarnya beliau sudah keterima di universitas yang lainnya, tapi orang tua tidak berkenan. Dia akhirnya tetap masuk dengan jalur mandiri karena permintaan orang tua. Akhirnya dijalani 1 semester dijalani, dia akhirnya berusaha cerita kepada orang terdekatnya, yaitu sahabatnya, tapi nggak punya jawaban. Dan seiring waktu, nggak lama dari cerita sama sahabatnya, beranilah bercerita kepada orang tuanya.
Ya, anggap aja orang tuanya ada di belakangnya ya. Cerita sama orang tuanya, apa tanggapan dari orang tuanya? Kalau tamu saya ini bilang bahwa dia itu nggak serap, nggak nyaman gitu, nggak gue banget gitu. Jawaban orang tuanya, sabar aja, dijalani aja, lihat saudara-saudara kamu yang tidak kuliah, lihat teman-teman kamu yang tidak bisa kuliah, kamu harusnya bersyukur. Stop sampai di situ, anak itu ya atau tamu saya itu diam tanpa kata, mencoba untuk menjalaninya lagi. Jalan di semester berikutnya, tengah-tengah dia mulai nggak nyaman, akhirnya memutuskan cari-cari ke orang yang ahli. Ketemulah sama saya. Maka dari itu, apa yang saya bicarakan sama tamu saya akan saya bahas di pertemuan kali ini. Mau tahu apa yang saya beritahu kepada tamu saya? Saksikan, ya, ikuti terus sampai terakhir ya. Ini partisipannya sudah berapa ini ya? 146. Baik. 146. Semoga nanti bertambah bukan berkurang. Apa saja yang saya bicarakan kepada orang tersebut, kepada tamu saya. Nah, tapi sebelumnya ternyata fakta membuktikan nggak semua orang mampu menerima kalimat positif. Tadi yang dibicarakan sama orang tua tamu saya itu, hal positif nggak? Sabar aja, jalanin. Nanti pasti kamu bisa. Lihat, bersyukur dong kamu. Orang di luar sana banyak loh yang nggak kuliah. Kamu harusnya bersyukur. Positif nggak? Tapi ternyata nggak semua orang bisa menerima hal positif yang disampaikan menjadi positif juga. Maybe dia bisa menjadi semangat. Wah iya, aku harus bersyukur. Tapi ada juga yang malah down, malah tertekan, menjadi dia negatif. Apalagi ini bisa paling sering terjadi ketika orang tersebut mengalami atau memiliki self-esteem yang rendah. Jadi penerimaan terhadap diri itu rendah. Jadi kalau dalam dunia psikologi, saya bukan psikolog, tapi saya terapis. Saya mempelajari bidang-bidang tersebut juga. Self-esteem, self-confidence, self-love. Kalau itu semuanya rendah, kita ngomong hal positif, kira-kira yang direspon itu apa? Nah, nanti kita bahas ke depannya ya. Kira-kira apa dampaknya? Kalau tadi kita bilang positif, tapi orang di dekat kita atau orang yang kita ajak bicara nih, menanggap atau menangkapnya sebaliknya, malah menangkap hal itu positif. Apa sih dampaknya kira-kira? Tapi sebelum bahas dampaknya, saya pengen ya kita bahas, kita bedah satu persatu tanda-tanda toxic positivity. Sebelumnya Kak Tasya, Kak Moderator, saya diberi waktu sampai kapan ya? Nah, saya kalau sudah bercerita asik-asiknya. Ini sekarang jam 2.48. Kak Tasya, saya dikasih waktu berapa menit? 1 jam? Sampai jam 15:10, Coach. 15:10. Wow. Oke, baik. Saya agak ngebut nih, teman-teman. Semoga bisa mengikutinya ya. Baik, tanda-tanda toxic positivity. Yang pertama, menutupi perasaan yang sebenarnya. Nah, padahal kita lagi murung, atau lagi bete, atau nggak mood, atau apalah bahasa anak mudanya. Tapi kita kalau ketemu teman, sok senyum gitu ya. Senyum-senyum, bilang kuat, nggak apa-apa. Tapi dalam hatinya kemeratak gitu. Nah, ini menutupi perasaan yang sebenarnya. Yang kedua tandanya, yaitu merasa bersalah terhadap apa yang dirasakan. Kalau dia mengungkapkan perasaannya, atau merasakan perasaan emosi-emosi yang sebenarnya tidak layak dirasakan, itu dia merasa sangat bersalah. Nah, ini sudah tanda-tanda toxic positif, baik itu dari orang lain maupun dari diri sendiri. Yang ketiga, tanda-tandanya apa sih? Mengabaikan perasaan yang terjadi. Sudah abai. Pokoknya berusaha menekan emosi negatif dan mengungguli emosi positif. Nah, yang
tahap berikutnya, tanda-tandanya, yaitu mulai membanding-bandingkan atau meng-compare kejadian-kejadian yang dulu pernah dirasakan lebih buruk. Dulu aku pernah merasakan ini. Kalau misalnya self talk ya, ngomong sama diri sendiri, dulu aku pernah kok ngerasain ini lebih parah, pasti bisa lah. Nah, itu bisa semangat, bisa malah down. Atau bahkan sama orang, kita cerita sama orang yang mendengarkan kita membandingkan dengan pengalaman dirinya sendiri. Aku pernah lebih parah dari itu, tapi aku bisa bangkit, kamu pasti bisa, semangat ya. Nah, ini termasuk tanda-tanda toxic positivity. Nah, yang berikutnya, kalau sudah ucapan itu keluar, yang terjadi adalah orang yang tadinya mau cerita sama kita menjadi malu, ya, mempermalukan orang lain, karena emosi negatif itu menurut orang yang kita ceritain itu nggak bagus gitu. Udah, kamu positif aja, kamu semangat aja. Akhirnya siapa? Feedbacknya orang yang cerita itu menjadi malu dan akhirnya bisa enggan cerita lagi sama kita. Nah, ini berbahaya untuk hubungan, baik hubungan di keluarga maupun hubungan persahabatan atau relationship yang lainnya. Dan yang terakhir, tanda-tandanya menjadi diri kita tidak percaya. Ada dua, tidak percaya dengan apa? Tidak percaya diri dengan diri sendiri, dan yang kedua adalah tidak percaya dengan orang lain. Nggak percaya lagi, udah, aku nggak mau cerita sama orang lain. Dia mengeneralis, ya, menganggap semua orang itu sama, laki-laki semuanya sama. Wah, ini omongan cewek banget biasanya ya, perasaannya sudah keluar kayak gitu. Nah, ini akhirnya tidak percaya, nggak percaya sama diri sendiri, dan juga tidak percaya terhadap orang lain. Nah, ini bahaya. Nah, oleh sebab itu, apa sih yang bisa kita lakukan? Sebelum kita bahas apa yang bisa kita lakukan, ternyata toxic positivity juga berpengaruh nih terhadap kesehatan kita. Loh, kok bisa? Nah, ini menarik ya. Kok dari yang tadinya psikis kok menjadi fisik gitu. Ternyata dalam NLP itu Neuro Linguistic Program ya, ada yang namanya mind, soul, body is connect. Jadi pikiran kita, hati maksudnya jantung ya, bukan liver. Hati kita atau jiwa kita dan raga kita itu satu kesatuan. Kalau kita berpikir yang enggak, hati kita akhirnya berdegup kencang, badan kita biasanya apa? Keringat dingin dan lain sebagainya. Nah, ini kita bahas satu persatu. Kalau kita tadi ya mendapatkan kata-kata atau kalimat-kalimat toxic positivity, baik itu dari pikiran kita sendiri maupun dari orang lain, itu akan mempengaruhi atau memperkeruh otak kita atau pikiran kita. Kalau di dalam penelitiannya, otak kita itu bisa dilihat gelombangnya ya. Ada yang namanya EEG. Nah, gelombang marah, emosi kita itu seperti apa itu kelihatan warna-warnanya. Nah, kalau guyonannya atau bahasa leluconnya, kalau kita terlalu over, yang terjadi adalah ngebul ya, otaknya itu keluar asap. Akhirnya berpengaruh juga dengan kesehatan kita. Nah, kalau sudah pikiran kita kacau, lanjut biasanya ke jantung kita berdegup lebih kencang, lebih nggak nyaman, was-was. Nah, perasaan-perasaan ini yang lainnya semakin keluar. Perasaan-perasaan yang lainnya semakin keluar, dan akhirnya tubuh kita atau raga kita biasanya yang terjadi apa? Lemas. Terus apa lagi? Gangguan tidur. Nah, ini ada dokter Jeremy kalau nggak salah ya di Indonesia, yang beliau mengatakan kesehatan seseorang itu bisa dilihat dari kualitas tidurnya. Nah, ini menarik ya. Jadi beliau itu meneliti atau mengawasi orang yang tidur. Kelihatan emosinya ini lagi seperti apa saat tidur. Nah, teman-teman yang kali ini hadir, tidurnya sehat, kualitasnya atau kurang. Keringat berlebih biasanya kalau kita sudah negatif atau mendapatkan hal-hal yang kurang baik, biasanya keringat berlebih ya. Ketemu di depan ada polisi ya, keringat berlebih dan lain sebagainya. Gemetar, lemas. Nah, itu berpengaruh. Jadi mind, soul, body is connect.
semuanya itu satu kesatuan. Jadi kesehatan kita juga akan terganggu. Dan yang paling parah, kalau semua itu sudah lengkap, yang terakhir adalah menjadikan diri kita trauma. Nah, kalau sudah sampai tahap trauma, kalau bisa kita mencegah daripada mengobati. Kalau sudah sampai trauma, segeralah mendatangi orang-orang yang profesional. Oke, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya nih? Atau untuk mengurangi dampak dari toxic positivity? Karena kan orang lain belum tentu mengerti toxic positivity. Kalau kita yang sudah mengerti, gimana cara menguranginya? Nah, ini Bu Tejo bilang. Nah, Bu Tejo bilang nih, lagi viral beliau ya. Jadi wong iki mbok yo sing solutif. Biar saya dibilang solutif juga sama Bu Tejo, saya memberikan teman-teman tips-tipsnya nih. Boleh dicatat ya. Nanti teman-teman yang review boleh nanti di posting, boleh di tag juga di Instagram saya. Dan di Instagramnya FEBUB juga. Yang pertama, untuk rekan-rekan. Ini pegangannya dari NLP juga ya. Dari NLP itu ada yang mengatakan, the map is not the territory. Peta bukanlah suatu wilayah. Jadi peta yang kita pegang, itu bukan wilayah aslinya. Apa yang ada di pikiran kita, belum tentu itu kejadian aslinya. Itu pegangannya ya. Baik kita yang diceritakan, maupun kita yang bercerita. Kalau kita yang dapat cerita dari teman, dia lagi sedih, dia lagi galau, dia lagi depresi, lagi stres. Nah, yang kita bayangkan, alah gitu doang, lemah lo. Jangan sampai itu yang kita keluarkan gitu. Pikiran kita belum tentu kenyataannya seperti itu. Karena yang berikutnya, kita harus tahu ya, toleransi itu berbeda-beda. Nah, kita akan bagi ya. Di sini akan bagi dua. Kalau di public speaking itu ada komunikator, ada komunikan. Ada orang yang bercerita, ada orang yang mendengarkan. Kita akan bagi. Nah, untuk si komunikator, untuk orang yang bercerita, ungkapkan atau bicarakan harapan-harapan atau ekspektasi yang kita inginkan sama sahabat kita atau sama keluarga. Kalau kita lagi down, lagi stres, lagi nggak enak, kita nggak pengen dikasih tanggapan. Misalnya, bro, sis, aku pengen cerita, aku lagi ada masalah. Kalau kita nggak pengen dia menanggapi, kita langsung bilang, aku pengen didengerin aja ya. Karena orang nggak semuanya butuh solusi. Ternyata ada orang-orang yang hanya butuh didengarkan. Nah, si komunikator, kita yang pengen cerita, itu boleh mengungkapkan dulu apa yang ingin diharapkan. Dari setelah kita cerita itu apa? Kalau pengen dibantu, ya ngomong pengen dibantu apa. Kalau enggak, ya pengen didengarin, bilang aja pengen didengerin aja. Biar sahabat kita juga tidak salah menanggapinya. Nah, yang kedua, ini masih tetap di komunikator ya. Ungkapkan jika respon yang diharapkan nggak sesuai. Tadi, kalau misalnya kita lupa ya, kita lupa nih, belum minta apa yang perlu direspon ke kita sama sahabat kita atau keluarga kita atau orang terdekat kita. Ternyata responnya nggak sesuai sama yang kita harapkan. Nah, kita bilang sama beliau, jangan gitu dong responnya, biarlah segera diperbaiki saat itu juga. Aku pengennya seperti ini, biar hubungan kita itu tetap baik hubungan sama keluarga maupun hubungan yang lainnya. Yang ketiga, untuk komunikator juga, untuk orang yang bercerita, ungkapkan jika pernyataan positif yang tadi itu membuat tidak nyaman. Nah, ini saya ambil background-nya dari It's Okay Not to Be Okay. Jadi di situ terakhir ya kalau nggak salah, laki-lakinya itu akhirnya berusaha mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan yang sesungguhnya. Ternyata nggak semuanya itu baik loh. Akhirnya diungkapkan. Nah, sekarang yang kuadran kedua, untuk kita yang mendengarkan orang yang lagi cerita atau komunikannya, orang yang menerima, memahami setiap orang yang punya, setiap orang itu punya toleransi sendiri-sendiri. Kita menganggap itu remeh, gampang, kecil, aku udah pernah melewatinya, gitu aja nggak bisa. Nah, jangan anggap itu, belum tentu. Mungkin masa kecil
rekan-rekan digembleng di keluarga yang tahan gitu ya, strength. Nah, sedangkan yang satunya ini mungkin digembleng di keluarga yang semuanya serba ada, akhirnya beda, emosinya pun beda. Jadi kita harus memahami setiap orang itu punya toleransi terhadap masalahnya masing-masing. Jangan kita langsung menjudge, lemah lu, gitu aja nangis, cengeng. Kalau ada orang yang cerita sama saya, biasanya baik di chat, di DM, ataupun di telepon, Coach, boleh nggak sih saya nangis? Boleh, silahkan nangis sekencang-kencangnya. Ikhlas saya akan dengarkan gitu. Jadi jangan langsung bilang cengeng lo, jangan ya. Yang kedua, kita perlu mendengarkan. Nah, mendengarkan gimana? Kalau di dalam, kebetulan saya coach ya, di ilmu coach itu, nah ini saya bagikan ke rekan-rekan, ada yang namanya cosmetic listening, ada conversation listening, ada active listening, dan ada global listening. Untuk di tahapan toxic positivity, kita biar tidak adanya toxic positif, kita harus memberikan respon, mendengarkan di tahap minimal active listening. Active listening itu apa aja sih? Nah, saya bagikan ke rekan-rekan. Yang pertama, sikap tubuh kita penuh, utuh, melihat atau merasakan orang yang cerita. Jangan sambil megang HP, sambil main game. Yang cowok biasanya cowok lagi diceritain sama cewek gitu, sahabatnya, dia malah asik main ML-an. Iya. Padahal orang tersebut lagi dalam masalah gitu, punya masalah, punya beban. Nah, yang pertama, sikap tubuh kita. Yang kedua, tidak berpendapat. Jangan sampai kita berpendapat dulu, sampai orang tersebut meminta untuk berpendapat. Menurut kamu gimana? Jadi, diam dulu. Jangan langsung menjudge. Yang ketiga, merefleksikan, merasakan. Kita ikut aktif juga di situ. Oh iya, ikut merasakan. Dan yang berikutnya, lakukan matching in and mirroring ya. Nah, di sini dalam NLP ada ilmunya matching and mirroring. Apa sih matching and mirroring? Teman-teman yang pengen belajar tentang mirroring, matching lebih lengkap, silakan belajar tentang NLP. Tapi di sini saya akan bagikan tentang matching dulu. Matching itu ada dua, ada verbal, ada non-verbal. Kalau untuk matching itu menyamai-nyamai ya, menyamakan. Matching yang verbal, nah kita menyamakan predikatnya. Wah, aku lagi galau. Oh, galau gimana? Nah, kita samain aja. Orang itu lebih suka diterima terlebih dahulu atau ditolak terlebih dahulu kira-kira. Jelas yang lebih suka adalah kita diterima dulu. Kita menerimanya dulu, barulah kita bisa menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Jadi jangan langsung kita bilang yang positif dulu. Dia lagi negatif, kita terima aja dulu negatifnya dia dulu. Setelah itu baru kalau kita mau mengutarakan atau beliau membutuhkan pendapat, baru kita bilang. Nah, yang penting kita sudah nyamain dulu. Biasanya digunakan oleh para sales juga, disama-samain. Nah, contohnya biasanya kalau matching itu, saya dari Jakarta, nah, misalnya ketemu di bandara nih ya, saya lagi mau pergi, di bandara ketemu sama orang tersebut saya ajak ngobrol, mau kemana Pak? Mau ke Jakarta. Oh sama, saya juga, padahal saya mau ke Bekasi, tapi disama-samain aja. Nah, orang kalau sudah satu frekuensi, lebih mudah untuk menerima saat kita mengutarakan pendapat kita. Lakukan matching and mirroring, khususnya matching yang sudah saya ajarkan. Dan yang berikutnya, di sini berikan dukungan. Dukungan seperti apa kira-kira? Nah, dukungan, kalau misalnya beliau membutuhkan pelukan ya, kalau misalnya Inggris dipeluk aja, butuh dukungan ditemenin, butuh dukungan yang sesuai dia minta. Nah, sekarang kita akan praktek. Di sini ada 5 kalimat. 5 kalimat, teman-teman saya pengen ajak exercise, praktek. Ubah 5 kalimat ini ya. Ubah 5 kalimat ini, jangan dipikirkan terus. Ini yang toxic positif yang kiri ya. Yang kanan teman-teman yang isi. Masih blur ya. Semoga setelah ini nggak blur. Kayaknya jaringan saya agak bermasalah. Yang pertama,
Jangan dipikirkan terus, tetap positif aja. Nah, itu dirubah. Gimana sih kata positifnya? Biar nggak jadi kata toks, biar nggak jadi toks, tapi jadi. Nah, teman-teman praktek. Ubah 5 kalimat yang ada di kiri, pindahkan ke sebelah kanan. Ditulis di kolom komentar. Ya, kegagalan bukan pilihan, ayo semangat. Wah, ini kalau orang yang punya mentalnya down lagi nih. Jika saya bisa melakukannya, kamu pasti juga bisa. Sok-sokan gitu kan, nyamain. Aku aja pernah kok, aku bisa. Kamu pasti bisa. Niatnya sih nyemangatin, tapi bisa menjatuhkan orang tersebut. Nah, dirubah kalimat yang lebih enak seperti apa? Hilangkan negative thinking, positif aja gitu kan. Nah, ini gimana cara merubahnya? Yang terakhir, semua orang akan berhasil pada akhirnya. Dari 5 kalimat ini, silakan saya berikan waktu. Silakan teman-teman kalau mau di screenshot dulu ya. Saya berikan waktu latihan 5 menit ya. 5 menit untuk menyelesaikannya. Ini nggak lama lagi udah selesai. 5 menit untuk menyelesaikannya, tulis di kolom komentar ya. Bisa sambil diiringi musik. Langsung dirubah ya kalimatnya. Tadi sudah teman-teman tulis atau sudah teman-teman capture, dirubah kalimatnya menjadi kalimat yang tidak toksik. Atau kelewat tadi? Kalau kelewat, coba saya share screen lagi. Nah ini, silakan. Dicatat atau di capture ya. Dan dirubah menjadi kalimat yang positif, bukan toksik lagi. Ditulis di kolom komentar ya. Ditulis di kolom komentar. Karena kalau kita nggak praktek, percuma gitu. Sama saja. Kita sudah dapat teorinya, tapi ternyata kita masih tetap melakukannya. Nah, saya pengen lihat teman-teman di sini bagaimana. Tulis di kolom komentar. Dari 5 kalimat ini dirubah jadi 5 kalimat yang positif. Ini yang kiri adalah kalimat-kalimat yang mengandung toksik. Nah, biar nggak mengandung toksik, gimana? Dirubah kalimatnya, biar lebih enak didengar sama rekan kita, sahabat kita, atau keluarga. Teman-teman atau tim bisa sambil diiringi musik ya. 3 menit kita coba teman-teman praktek merubahnya menjadi kalimat yang positif, bukan kalimat toksik lagi. Saya akan bacakan komentar-komentarnya. Nggak apa-apa, besok coba lagi. Terima kasih sudah berjuang sampai sini. Oke. Lagi, kalimat ketiga. Aku yakin kamu bisa dengan caramu sendiri. Oke. Tadi ditambah kalimatnya ditambah dengan dukungan ya. Tadi setelah kita menyamakan dengan matching, nah kita tambahkan dengan dukungan. Apa yang bisa kita berikan dukungannya? Masih sedikit ini yang atau masih bingung rekan-rekan. Gimana ya kok merubahnya ya? Merasakan berada dalam hati saya. Saya tunggu. Karena kita harus praktek. Kalau nggak gini, tetap aja kita masih tetap menggunakan kalimat-kalimat yang toksik kepada
rekan kita atau keluarga kita. Senja jadi sendu. Oke, nih Kak Deborah, apa yang kamu pikirkan belum tentu terjadi. Yuk, jalani dulu. Oke, gagal itu wajar kok. Nah, ini nanti kita bahas ya. Karena kalau beliau lagi gagal, dibilang gagal itu wajar-wajar aja, belum tentu bisa diterima. Yuk saya bantuin. Oke, ini dari Kak Fajri. Terus coba aku bantuin terus. Bantuin apa Kak Fajri? Apa yang perlu dibantu gitu? Perlu ditanyakan lagi. Selepas dulu, kini aku kesepian. Kamu dan segala Silakan teman-teman bisa dipraktekkan, ditulis di kolom komentar, atau masih mikir ini yang lainnya, masih sedikit yang komentar. menatap dirimu hanya bayangan, tak ada yang lebih pedih daripada Saya tunggu 1 menit lagi ya. dirimu. Kak Anissa, kegagalan itu proses. Apa yang bisa kita lakuin ya melaluinya. Tenang, kamu punya aku. Semangat ya. Wah, ini selalu mendukung di sampingnya. Tenang, kamu punya aku. Kalau nggak punya bagaimana kira-kira? Yang lainnya, panitia dari Mental Talk 1 juga boleh dong komentar juga, biar kita itu praktek juga ya. Karena percuma kita punya ilmu kalau kita tidak tuangkan. Banyak orang yang sudah tahu, tapi tidak banyak orang yang mau mempraktekannya. Namun tak selepas dulu, kini aku. Oke, kalau ada apa-apa cerita ya. Aku siap dengerin ceritanya. Sip. Dari Kak siapa tadi itu? Kak Yolanda. Yang lainnya silakan. Sebisanya. Kedua atau 5-5-nya pun langsung ditulis di situ boleh. Tidak apa-apa, istirahat dulu. Nanti coba lagi. Oke, 30 detik lagi ya. Yuk, jangan nyerah. Kamu bisa. Kak Kirana. It's okay, I'm here if you. Kak Muhammad Awas. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah berproses. Semoga yang benar-benar mengikuti kegiatan ini mendapatkan manfaat yang lebih karena sudah mempraktekannya. Semoga nanti bisa lebih bermanfaat lagi. Kita bahas ya. Yang pertama, kira-kira kita bandingkan ya dengan kalimat yang berikut ini. Jangan dipikirin terus, tetap positif aja. Kita rubah kalimatnya. Silahkan cerita sesuka hatimu, aku mendengarkanmu. Kan enak. Orang lebih nerima. Oh ya. Yang kedua, kegagalan adalah proses untuk bertumbuh menjadi kesuksesan. Nah, kenapa sih bahasa ini sangat penting? Maka dari itu ada yang namanya ilmu tadi saya bilang adalah NLP,
Neuro Linguistic Program, bahasa pemrograman otak gitu. Otak kita ini bisa diprogram dengan linguistik bahasa. Bisa di-unmute ya, yang lainnya. Oke, terima kasih sudah di-unmute. Nah, di NLP ini, maka dari itu kita praktek tadi nih. Kita praktek. Kita rubah bahasa kita untuk merubah keadaan. Yang ketiga, boleh ceritakan, saya akan mendengarkan. Yang keempat, yang kelima. Nah, teman-teman, ini adalah contoh ya. Kalau teman-teman pengen di-capture, silakan di-capture. Siapa tahu bisa bermanfaat. Saya akan lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi toxic positivity? Apalagi kalau sudah sampai tahap trauma tadi. Konsultasilah pada ahlinya. Datang, baik itu ke psikolog, atau ke psikiater ya, atau ke dokter yang ahli, atau mungkin juga terapis, atau juga bisa jadi ke ustadz atau ustazah yang rekan-rekan percayai. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya. Kalau ustadz atau ustazah itu biasanya ngomong sabar, itu sudah beda, keilmuannya sudah beda. Jangan setelah ini menjudge, ustadz saya itu kalau saya cerita disuruh sabar. Ini toxic positif ini. Kata Coach Chandra itu toxic positif, itu sudah beda keilmuan. Nah, kalau sama terapis, sama psikolog, nah mungkin hampir sama. Tapi kalau sama ustadz, ustazah, kiai di pondok gitu, teman-teman cerita biasanya, jangannya selain sabar, mungkin ada nasihat-nasihat yang lainnya. Itu sudah beda keilmuannya, tingkatannya sudah lebih tinggi. Jangan sampai malah kita setelah tahu ilmu ini, toksik positif ini, toksik positif ini. Jangan sampai ya. Nah, datang ke ahlinya, konsultasi kepada beliau. Nah, teman-teman di sini saya mengajak, mohon izin ya, besok di hari Minggu, teman-teman yang insecure, gimana caranya jadi bersyukur, besok saya akan bagikan teknik-teknik self-therapy untuk insecure gitu. Biasanya dari toxic positif ke insecure, bisa sampai depresi, bahkan sampai ke trauma. Kalau teman-teman yang berminat, ya silakan teman-teman hubungi CP di bawah itu ya, 0812 37 53 5095. Teman-teman bilang, kalau misalnya minat, saya kasih harga khusus, bilang peserta pelatihan dari Coach Chandra. Nanti CP-nya langsung ada diskon khusus karena sudah pernah mengikuti pelatihan dari saya. Teman-teman yang berminat, khususnya yang merasa dirinya rendah diri, insecure, silakan yang pengen lebih meningkatkan syukurnya, saya berikan teknik-teknik self-therapy biar bisa memberikan efek-efek kesehatan kepada dirinya. Nah, sebelum selesai sesinya, saya pengen disclaimer dulu. Nah, di sini disclaimer tentang apa sih? Ini adalah Kumbang Tanduk ya. Beliau dikategorikan oleh para peneliti dengan badannya sebesar itu, dengan sayap yang kecil dan sangat tipis, dia tidak bisa terbang, harusnya tidak bisa terbang. Sayangnya, Kumbang Tanduk ini tidak tahu penelitian tersebut. Akhirnya, dia hanya berusaha untuk mengembangkan sayapnya, dan akhirnya bisa terbang. So, rekan-rekan setelah mengetahui ilmu ini, jangan sampai semuanya kita judge, saya merasakan toksik positif. Orang tua lagi berbicara, oke, itu toksik positif. Tapi kalau kita bisa mengatasinya tadi, jangan kita malah menyalahkan orang lain. Kita bisa mengendalikan diri kita, tidak bisa mengendalikan orang lain. Nah, seperti halnya Kumbang Tanduk ini. Karena dia tidak tahu, akhirnya dia tetap berusaha, dan ternyata sekarang bisa terbang. Anak-anaknya Kumbang Tanduk, karena melihat orang tuanya bisa terbang, disclaimer dari saya ya. Yang terakhir, kata-kata penutup dari saya, menghindari perasaan negatif hanya akan membuatmu tersiksa. Menolak kegagalan hanya membuat kamu makin merasa gagal. Menyembunyikan yang membuat kita cemas hanya membuat kita lebih cemas. Ini taruh di lagi. sini.
Oh, untuk rekan-rekan, change the world with change your self-love, save the world. Terima kasih, saya Chandra T. Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, Kak Tasya. Oke, terima kasih atas materinya dari Coach Chandra. Ini langsung masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum ke sesi tanya jawab, saya ingin membacakan SOP terkait tanya jawab. Yang pertama, jika teman-teman ingin bertanya, silahkan izin dan menuliskan pertanyaannya melalui room chat. Dan ketika dipersilahkan oleh moderator, penanya dianjurkan untuk menyampaikan pertanyaan kembali secara langsung atau dengan on mic. Nah, sebelum itu saya mengingatkan kembali bahwa acara kali ini tentu tidak akan berjalan lancar tanpa didukung oleh media partner kita, yaitu acara mahasiswa, Info UB, dan webinar Indo, serta dari Permata Akademi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung ditulis di kolom komentar. Yuk, teman-teman yang mau nanya silakan ke Coach Chandra. Wah, terima kasih sekali nih. Luar biasa pemahamannya dari rekan-rekan. Nggak ada yang bertanya. Saya makin senang. Berarti semuanya bisa diserap. Tugas saya hanya berbagi, yang memberikan pemahaman hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Ini dari Kak Alwan ini minta slide yang mana ini yang mau ditampilkan? Mungkin sambil nunggu teman-temannya ngetik pertanyaan ya. Kak Alwan, slide yang mana kira-kira yang perlu ditampilkan? Tadi ngeblur katanya. Gimana Kak Alwan? Baru kali ini ya. Oh, ini ada yang izin bertanya. Silakan, Kak Krisna. Silakan Kak Krisna. Bisa langsung hidupin mikrofonnya aja Kak. Ngomong langsung aja, nggak apa-apa. Oke, makasih banyak Kak untuk kesempatan yang diberikan. Jadi gini, dari keseluruhan penjelasan yang Kakak tadi udah berikan kepada kami, dan terkhusus untuk saya. Jadi saya menyimpulkan bahwa ternyata problem utama dalam kaitan dengan toksik itu adalah kita pribadi, terutama kita yang mencoba untuk melihat segala sesuatu atau sebuah realitas itu dari penilaian kita. Itu yang saya bisa simpulkan, Kak. Pertanyaan saya, Kak, mungkin Kakak bisa menyaringkan kepada kami, pernahkah Kakak menemukan satu pengalaman yang mungkin Kakak hadapi sebelum Kakak mengetahui metode-metode yang pas dan yang paling pasti untuk menyelesaikan masalah terutama dalam kaitan dengan menghadapi emosi-emosi kita, contohnya marah, cemas, atau perasaan takut seperti itu, Kak. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Krisna. Untuk Coach Chandra bisa langsung menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Krisna. Kak Krisna ini dari mana ini asalnya? Oke Kak, saya asal dari NTT Flores. Saya jurusan filsafat, Kak. Oh, filsafat, luar biasa ini. Baik, kalau ilmu terkait, berarti kan sebenarnya gini, yang saya perlu luruskan tadi dari pernyataan Kak Krisna, semua memang tergantung kepada diri kita. Tapi alangkah baiknya, kedua-duanya saling memahami. Namanya berhubungan, si A dan si B harus kedua-duanya saling memahami. Kalau kita paham,
kita bisa mengendalikan diri kita. Tapi namanya psikologi seseorang, mungkin kita lagi down banget, lagi punya tantangan yang berat banget, dan orang atau pasangan kita atau partner kita atau keluarga kita tidak mengerti terkait hal ini, terkait mental health atau toxic positif. Kita dapat ucapan seperti itu bisa menjatuhkan kita lebih dalam lagi ke jurang-jurang mental kesehatan mental yang lebih dalam. Jadi alangkah baiknya kedua-duanya saling paham. Maka dari itu biasanya kalau konsultan atau saya pribadi, selain tamu saya yang datang, orang tuanya atau keluarganya, kalau misalnya perlu dihadirkan, dihadirkan. Yang pertama itu yang perlu saya klarifikasi. Yang kedua adalah kalau bicara teknik-teknik, besok di training ya, saya bilang training karena kita men-train untuk orang sampai mampu. Besok di hari Minggu itu, yang tadi saya sebarkan flyernya, teman-teman saya akan ajarkan gimana caranya biar kita nggak mudah marah, meledak-ledak. Cek. Nah, Ya, tipologinya biasanya kan orang Papua, orang Timur, atau orang Flores, itu biasanya, ini biasanya ya, ini kalau saya Nggak keliru, apa-apa, Kak. biasanya itu kan emosinya meledak-ledak. Ya, Iya. bahkan mungkin ngomong biasa aja, orang lain bisa menangkap kita itu emosi, padahal itu biasa aja di sana. Iya, Kak Krisna. Benar-benar. Nah, maka dari itu di episode besok ini ya, saya akan mengajarkan gimana caranya. Ada yang saya ajarkan anchor. Anchor adalah switch on off. Kita kalau lagi emosi sedih, kita melakukan apa? Nah, itu teman-teman besok akan saya bahas. Terus saya akan ajarkan juga yang namanya EFT, Emotional Freedom Technique. Nah, gimana caranya? Dengan tapping-tapping ya. Setiap tubuh kita ini ibarat EFT itu sejenis akupuntur, tapi dengan nggak perlu pakai jarum ya, dengan tangan kita sendiri. Nah, besok saya akan ajarkan. Nggak saya bagikan di sesi kali ini gitu, Kak Krisna. Ya, jadi teknik-tekniknya lebih lengkapnya besok di acara hari Minggu itu. Kalau misalnya Kak Krisna tertarik, silakan. Saya rasa itu jawaban saya untuk pertanyaan Kak Krisna. Saya kembalikan ke Kak Tasya. Oke, terima kasih jawabannya Coach Chandra. Dari Kak Krisna, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Apa udah cukup? Oh, kalau andaikan masih boleh, tambah lagi satu pertanyaan boleh? Oh ya udah nggak apa-apa Kak. Oke, ya. Jadi gini, tadi saya waktu lihat grafik soal mayoritas orang yang bunuh diri, dan itu juga berdasarkan survei singkat dari, nggak salah tadi ada satu aplikasi yang saya juga belum tahu pakai, itu mention, apakah itu www apa mention itu, itu saya baru pertama lihat dan tadi nggak sempat masuk dalam itu. Jadi gini, tadi saya ada tulis di sini ada 76,2% mayoritas laki-laki yang bunuh diri. Dan tadi sedikit keluhan singkat dari Kak Chandra bahwa ya dilihat dari kebanyakan kami yang ikut kali ini, webinar kali ini itu perempuan dari persentase kehadiran tadi. Satu pertanyaan Kak, adalah laki-laki. Ya kan? Kalau berdasarkan survei, kan tadi kakak juga simpulkan bahwa laki-laki langsung mengeksekusi. Kalau dia mau bunuh diri, artinya dia langsung bunuh diri. Tapi kalau untuk perempuan, biasanya dia coba-coba. Artinya di sini, kalau soal kita lihat buat perbandingan keberanian, laki-laki lebih beranilah bunuh diri. Dan saya kira itu juga sangat erat kaitannya dalam apa yang dibilang soal respon terhadap itu, realitas tadi Kak. Saya kira untuk dari survei singkat itu kita bisa lihat juga kalau untuk emosi, laki-laki juga mungkin dia punya respon lebih cepat. Meskipun secara teorinya bahwa laki-laki itu, secara teorinya juga benar bahwa laki-laki itu cepat terangsang dan juga cepat juga tidak terangsang. Benar kan Kak? Jadi pertanyaan saya Kak, gimana pandangan kakak untuk konteks pemuda saat ini?
Gimana menurut kakak? Apakah benar teori itu bahwa laki-laki itu cepat terangsang dan juga cepat meredap seperti itu dibandingkan perempuan? Bagaimana pandangan kakak? Terima kasih. Kak Tasya, langsung saya jawab ya. Ya, langsung aja, Kak. Oke, thank you. Kak Krisna, wah ini cowok-cowok yang biasanya cowok itu ini beda-beda ya, psikologinya kan beda-beda. Ada orang yang kalem, ada yang maskulin, ada yang energik gitu kan. Nah ini menarik. Bahkan kalau bahasanya psikologi ada introvert, ada extrovert. Tapi mayoritas, dan saya pribadi ini ya, ini pendapat saya pribadi ya. Saya juga pernah mengalami yang namanya sumbu pendek. Kalau bahasanya senggol bacok gitu ya. Tapi setelah kita semakin tinggi keilmuan kita, maka dari itu pepatah yang dikatakan padi semakin berisi, semakin merunduk. Itu saya sangat suka filosofi tersebut ya, apalagi Kak Krisna ini filsafat, pasti paham lah filosofi tersebut. Nah, di sini dulu saya pernah mengalami yang namanya sumbu pendek, senggol bacok gitu. Terus macam-macam, ya sudah selesaikan, nggak usah pakai bahasa basi, pakai otot gitu kan. Sekarang sudah enggak, karena kita semakin mengalami peningkatan knowledge ya. Kalau di manusia itu terdiri dari 3 ya. Kemampuan manusia itu adalah ada skill, knowledge, attitude. Nah, tiga komponen ini sangat penting. Dengan kemampuan knowledge kita semakin bertambah, skill kita semakin bertambah, attitude kita semakin bertambah, itu kita bisa mengontrol hal-hal tersebut. Saya rasa cukup Kak Krisna jawaban saya ya. Karena kalau laki-laki emosional wajar, tapi tetap laki-laki bakalan kalah sama para wanita. Kalau wanita sudah marah, laki-laki akan diam 1000 bahasa. Kalau nggak percaya, buktikan sama Kak Krisna sendiri. Setelah Kak Krisna menikah, kalau istrinya berbicara, Kak Krisna akan diam 1000 bahasa. Gitu ya, thank you. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Krisna. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Fajar Has. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, selamat sore Kak. Izin bertanya ya. Sebenarnya kan semua itu bermuara dari bagaimana toleransi seseorang itu dalam menghadapi masalah. Apabila orang tersebut ibaratnya dalam tanda kutip toleransi dalam masalah sedikit, maka dia lebih mudah untuk stres gitu ya, tanda kutip stres. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan kapabilitas diri kita dalam menghadapi suatu masalah? Dan nyambung sedikit mengenai toxic positif itu, tidak dipungkiri ya, orang tua kita itu pasti sering seperti itu, dan saya berpikir itu bahkan sangat dibutuhkan terutama oleh orang tua. Nah, apakah itu berdampak negatif atau tidak, seperti itu Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fajar. Ini sering terjadi karena orang tua kita juga belum aware ya. Kalau kebetulan saya juga tadi di kurikulum vitae saya tuliskan di situ adalah saya juga seorang profesional tes personality genetik. Jadi bisa kita lihat. Ini kalau orang-orang psikolog biasanya nggak terima. Kok potensi orang bisa dilihat dari sidik jari, dari DNA. Padahal itu juga dikaji. Nah, kalau dari ilmu Stephen yang saya pelajari, tetap pasti berpengaruh. Jadi orang tua kita, orang di dekat kita, kalau memberikan kita feedback, nah ini bisa di spotlight ya. Kalau memberikan kita efek toksik positif, sekali-sekali nggak masalah, it's okay gitu kan. Kita fine-fine aja sekali. Ibaratnya kalau kita jatuh sekali, 2 kali, sakit sih, tapi ya kita bisa memperbaikinya lagi. Tapi kalau
Nah, sama kayak halnya kalau di dalam hipno ya, pikiran kita itu ibaratnya gunung es, ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Nah, yang atasnya logis, yang bawah ini adalah belief system kita. Kalau sudah tembus, ibaratnya kita pertama itu dapat toxic positif, masih kita bisa nalar lah, masih dapat nggak sampai tembus ke alam bawah sadar kita. Tapi kalau sudah sampai kata-kata itu tembus ke alam bawah sadar kita dan kita resapi dengan luar biasa, ini akhirnya bisa menjadikan trauma. Nah, maka dari itu kalau di Steve itu kita akan pelajari. Di sana akan kita di Steve ini itu kita tesnya yang paling murah pakai tes sidik jari ya. Nah, di situ kita akan pelajari kemampuan kita, potensinya di mana. Nah, potensi kita di mana, cara belajar kita itu gimana, organ yang perlu kita jaga, setiap orang itu beda-beda. Ada yang tipikalnya tubuhnya lambungnya kering, ada yang tipikalnya yang perlu dijaga bukan lambungnya karena lambungnya sudah basah, dan lain sebagainya. Ada yang perlu dijaga hatinya, jantung maksudnya ya. Nah, itu di Stephen dipelajari. Dan ada juga yang namanya introvert dan extrovert. Nah, di sini introvert dan extrovert kalau di Stephen itu beda. Kalau di psikologi itu introvert extrovert biasanya kan tes ya. Tes, oh saya introvert, orang introvert itu pendiam dan lain sebagainya. Kalau di Stephen introvert dan extrovert di sana itu adalah drive kita, penggerak kita, dorongannya kita hasratnya dari luar atau dari dalam. Nah, ini orang tua yang sudah paham akan hal ini, kita akan tahu. Nah, orang tua akan tahu, oh anak ini drive-nya introvert, anak ini drive-nya extrovert. Karena ada orang yang suka diancam, ada orang yang suka dikasih hadiah. Nah, teman-teman, kalau mau saya survei singkat ya, ini bicara introvert extrovert, Stephen, teman-teman langsung bisa lebih tergerak mana? Lebih tergerak ketika diancam atau lebih tergerak ketika diiming-iming dikasih hadiah. Nah, itu sudah perbedaan yang luar biasa. Nah, kalau kita tahu akan hal itu, kita akan lebih mendidik keluarga kita. Ini konteksnya tadi Kak Fajar kan keluarga ya. Keluarga kita sering melakukan itu. Nah, itu bisa lebih terminimalisasi ya. Kalau kita sudah paham, oh anak kita, nanti Kak Fajar kan pasti jadi kepala keluarga ya. Oh anak kita ini drive-nya harusnya dimotivasi dengan cara diberi hadiah. Ketika dia diancam, dia malah semakin down. Contoh misalnya, nah, kamu kalau nggak menyelesaikan tugas, nggak boleh megang HP. Itu kan ancaman. Ya, otomatis anak kita akan down. Tapi coba dirubah. Dia padahal motivasinya jika dikasih hadiah. Coba kalimatnya kita rubah. Ini makanya menarik. Belajar Neuro Linguistic Program. Teman-teman pengen belajar silakan hubungi saya juga nggak apa-apa. Promosi lagi kan nggak enak ya, nggak apa-apa ya. Sharing-sharing terus selling kemudian. Nah, di NLP ini, kalau tadi ya, bahasanya, nah kamu kalau nggak mengerjakan tugas, nggak boleh megang HP. Itu ancaman. Tapi kalau kita rubah kalimatnya, kita rubah gini. Nah, kalau kamu selesai mengerjakan tugas, ayah atau papa boleh, kamu boleh main HP sepuas kamu sampai jam sekian. Itu kan hadiah. Cuma merubah kalimatnya. Program otak kita langsung bekerja. Oh iya, aha. Boleh main HP. Asik ya kan? Langsung dia mengerjakan tugasnya. So simple. Nah, maka dari itu, kalau kita banyak ilmunya, kalau seperti itu lebih asik lagi akhirnya. Gitu ya Kak Fajar ya. Khususnya teman-teman yang nanti, ini kan rata-rata mahasiswa atau mungkin ada yang sudah profesional juga, itu sangat penting. Karena masa depan bangsa kita dipegang oleh anak-anak atau pemuda yang saat ini. Itu. Thank you Kak Fajar dan Kak Tasya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Coach. Dan untuk dari Kak Fajar, apa sudah cukup? Sedikit pertanyaan pertama tadi ya, sebenarnya ada cara khusus nggak sih seperti kita untuk meningkatkan kapabilitas diri kita agar ibarat kita lebih kuat gitu ya ke depannya? Ya, saya lupa tadi ya. Terima kasih sudah diingatkan. Yang pertama, gimana caranya kita meningkatkan? Ya tadi 3 hal itu. Knowledge, skill, attitude kita tingkatkan. Otomatis ya, ini sudah automatically. Kalau ini kita meningkat, kalau bahasanya,
knowledge kita meningkat, rasa insecure kita pun akan turun. Rasa bersyukur kita tingkatkan, spiritual, itu semuanya holistik gitu. Maka dari itu kan tadi ada yang dibilang mind, soul, body is connect gitu. Jadi pikiran kita latih, hati kita latih, otomatis terpengaruh juga sama tubuh kita. Jadi untuk meningkatkan kapabilitas, latih tadi itu, kalau dalam profesional biasanya KSA ya, knowledge, skill, attitude. Kalau saya tambahin spiritualnya itu juga penting. Saya rasa gitu, Kak Fajar. Baik, terima kasih Coach. Ini langsung saja pertanyaannya dari Adinda Putri. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan menghidupkan mikrofonnya. Baik, terima kasih Kak. Jadi saya ingin bertanya bagaimana caranya kita menyampaikan feedback yang baik dan benar kepada teman agar perasaan teman kita itu nggak merasa tersakiti gitu. Soalnya biasanya banyak teman-teman saya yang cerita, tapi sebenarnya dia itu salah, seakan-akan dia itu benar. Padahal kalau dipikir, dia yang salah, bukan orang lain yang salah gitu. Terima kasih. Langsung saja Kak Tasya ya. Iya Coach, maaf di sini lagi azan, langsung saja. Oke, thank you. Gini, gimana caranya kita sebenarnya, nah maka dari itu kita harus paham juga. Kalau orang cerita, sebenarnya logika kita ini berpikir gitu, padahal dia yang salah. Dalam active listening ya, tadi kalau teman-teman nyimak, di active listening itu, kita benar-benar dengan seksama mendengarkan. Jangan langsung berpikir di otak kita ini, padahal dia yang salah. Nah, kayak gitu. Kita dengerin dulu, kita resapi dulu, kita terima. Maka dari itu, setelah active listening, kan ada matching and mirroring. Kalau di NLP, makanya teman-teman, banyak profesional di luar sana, kalau teman-teman rata-rata mahasiswa di sini, kalau pengen belajar NLP, itu sebenarnya asik banget. Penting banget buat kehidupan kita. Kita akhirnya lebih enjoy, lebih asik gitu. Kita paham. Kayak tadi yang saya bagikan dalam NLP itu kan ada mind, soul, body is connect. Terus the map is not the territory. Dan banyak lagi yang lainnya. Bahkan saya menterapi orang itu biasanya pakai NLP juga, selain menggunakan teknik-teknik yang lainnya. Nah, tadi kita sudah paham sebenarnya dia yang salah. Tapi orang balik lagi. Ketika orang bercerita sama kita, bayangkan kalau kita langsung menolak tadi dalam matching and mirroring, di matching itu kita sepakat dulu dong. Kita iya-iyain dulu aja. Orang kalau sudah diterima, dia akan ada bonding, kedekatan. Kalau bahasa NLP-nya adalah building rapport. Kita membangun kedekatan. Kita membangun chemistry-nya, frekuensinya biar sama dulu. Setelah frekuensinya sama, nah itu akan asik. Ketika oh iya ya, karena kita sudah orang tersebut sudah kita agree, kita sudah menyetujuinya. Oh iya, terus gimana? Pokoknya kita menggunakan bahasa-bahasa yang kita terima dulu. Ketika orang sudah merasa nyaman dengan kita, merasa kita sudah menerima dirinya, kira-kira kita saat menyampaikan apa yang kita inginkan, mudah nggak diterima sama beliau. Makanya NLP ini biasanya ada juga teman-teman selling kan, ada yang namanya NLP for selling. Itu gimana caranya menarik Halo Coach. Udah aman Coach. Cek. Suara saya terdengar ya? Sudah Coach. Tadi sempat hilang. Kayaknya gangguan jaringan saya ini. Nah, setelah itu, ya setelah kita menerima, kita sudah matching. Apalagi kalau di dalam NLP ditambah lagi mirroring. Orang sudah agree sama kita sudah mengagree orang lain juga akan sudah membangun kedekatan sama kita. Kita berikan masukan itu lebih asik. Kayak tadi kisah yang awal kisah saya ceritakan ke tamu saya itu ya. Orang tuanya sama saya yang menyampaikan, tujuannya itu sama. Tujuannya apa sih? Ya sudah terlanjur
sudah terlanjur dilakukan, ya sudah. Ternyata tapi sebelumnya saya sudah cek dulu dia genetiknya seperti apa. Nah, maka dari itu tadi tes Steve-in saya gunakan. Makanya saya di sini menggunakan berbagai macam metode. Ternyata di genetiknya dia ada kok potensi-potensi untuk keuangan yang detail-detail teliti. Di akuntansi itu dia sebenarnya oke aja, cuma belum aware aja. Nah, maka dari itu setelah itu sudah tahu genetiknya tamu saya ya, terus saya memberikan ucapan yang lebih enak, padahal tujuannya sama orang tuanya, tapi orang tuanya dia malah tambah down ketika dia lebih enjoy, lebih asik. Karena apa? Tadi orang tuanya yang pertama tidak mengagree dulu, tidak mendengarkan dengan baik, langsung menolaknya. Sedangkan saya dengarkan dulu. Akhirnya sudah ada bonding ya, sudah ada building rapport-nya, barulah saya memberikan masukan. Gitu ya, Kak. Jadi kalau biarpun orang lain salah, jangan langsung di-cut. Yang ada, dia makin nggak senang sama kita. Terus siapa lagi kalau yang bisa mengingatkan sahabat kita, keluarga kita, kalau bukan kita. Maka dari itu kita, biarpun kita niatnya baik, caranya salah, nanti akan diterima jadi salah. Gitu, Kak. Saya kembalikan ke Kak Tasya. Terima kasih. Baik, terima kasih Coach atas jawabannya. Dari Kak Adinda, sekiranya udah cukup, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Lanjut, ini ada pertanyaannya dari Nurmadian Syalurfi. Silakan langsung menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih, moderator. Baik, Coach. Saya mau nanya tentang soal dampak dari toxic tadi ya, yang kayak tidak percaya sama semua orang, atau dia terlihat baik tapi di dalamnya tidak. Nah, apakah dampak dari itu bisa membuat seseorang itu menjadi introvert? Sekian. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Nurmadian Syalurfi. Bisa langsung dijawab, Coach? Cek. Ya, Coach. Tadi pertanyaannya yang terakhir kurang jelas. Bisa menyebabkan apa tadi, Kak Lutfi? Apakah bisa menyebabkan seseorang itu menjadi introvert? Oke. Menarik ya. Jadi setelah kita sering mendapatkan apa namanya, toxic positif, kita menjadi insecure, terus kita berusaha, akhirnya kita jadi apa namanya, introvert gitu ya. Sebenarnya gini, kalau tes yang di psikologi dilakukan, ini saya bahas dari dua sisi ya. Tes yang dilakukan psikologi, ya biasanya kan pencil and paper, ya nggak? Teman-teman biasanya kan tesnya pakai pencil and paper, atau teman-teman biasanya tes di aplikasi atau apalah. Kalau di pencil and paper, teman-teman moodnya saat itu lagi senang, nih habitnya sekarang saat ini lagi murung, lagi sering menyendiri dan lain sebagainya lah, yang introvertan. Tapi di satu sisi, next time gitu ya, atau next week atau apalah, teman-teman tes pada saat lagi happy, lagi banyak teman, lagi sering nongkrong, kira-kira berubah nggak hasilnya? Mayoritas berubah, bisa berubah. Maka dari itu, kalau di Steve-in yang saya pelajari, yang dipelajari adalah genetiknya. Dari sononya itu kita seperti apa? Bukan menggunakan pencil and paper. Jadi tes Steve-in itu alatnya salah satunya menggunakan Finger. Nah, nanti kita bisa tahu introvert extrovertnya, terus cara belajar kita dan lain sebagainya lah. Banyak halnya. Nah, selain pakai sidik jari, juga bisa pakai DNA. Bahkan ada pengembangan saat ini yang baru ini sudah menggunakan retina. Nah, tapi yang paling murah, meriah, yaitu menggunakan Steve-in. Dan itu investasinya sekali seumur hidup. Kalau biasanya tes
pencil and paper, kita mau masuk kerja tes, oh ternyata hasilnya ini. Besok 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi setelah kita sudah pindah atau kita mau naik jabatan, kita tes lagi. Loh kok beda? Nah, biasanya kalau di ada tes yang namanya MBTI. Nah, itu biasanya nanti hasil tesnya SJTEF gitu. Apa? Setiap orang, nah, ternyata tahun berikutnya atau pas kita pengen naik pangkat gitu ya, naik jabatan, kita disuruh tes lagi. Ternyata hasilnya beda. Tapi kalau tes Stephen tadi, yang diukur adalah genetik kita. Nah, itu tidak bisa berubah. Gitu ya. Jadi bisa mempengaruhi apa enggak sih introvert extrovertnya? Tergantung ngetesnya dari mana dulu. Kalau ngetesnya pakai pencil and paper, kita lagi sering murung, kita lagi sering menyendiri, otomatis tes yang kita isi kan sesuai perasaan kita. Nah, akhirnya kita jadi introvertan. Tapi next, kalau kita lagi happy, kita ke extrovertan, berubah lagi. Gitu ya. Jadi ini pengetahuan aja untuk kita semua. Tergantung pakai mana dulu ini mengukurnya. Karena itu suatu hal yang beda. Introvert extrovertnya di psikologi sama introvert extrovertnya di Stephen itu beda. Bedanya yang satu itu kepribadian, yang satunya adalah drive, dorongan kita untuk maju. Itu Kak Lutfi. Saya kembalikan ke Tasya. Baik, dari Kak Lutfi apa sudah cukup? Terima kasih, Kak. Oke, mohon maaf karena waktu sesi tanya jawab telah berakhir. Kami meminta maaf kepada peserta yang pertanyaannya belum tersampaikan. Maka dari itu, saya akan membacakan kesimpulan dari webinar kali ini. Toxic positivity adalah ketika seseorang mulai menerapkan pola pikir positif secara berlebihan dan mengabaikan pikiran negatif yang sebenarnya dirasakan. Toxic positivity memiliki beberapa tanda-tanda, yaitu menutupi perasaan yang sebenarnya, merasa bersalah terhadap apa yang dirasakan, dan lain sebagainya. Ada pula akibat dari toxic positivity ini bagi kesehatan, yaitu memperkeruh isi otak, jantung berdegup, lemas, dan lain-lain. Nah, cara yang tepat agar dapat mengurangi atau mencegah toxic positivity adalah harus saling memahami diri sendiri dan orang lain. Salah satu yang paling mudah dengan toxic positif menjadi kalimat positif seperti jangan difikirkan terus, tetap positif saja, diubah menjadi silahkan cerita sesuka hatimu, aku akan mendengarkanmu. Terakhir, catatan yang paling penting adalah tidak semua orang mampu menerima kalimat positif sebagai hal yang positif. Sekian dari kesimpulan dari saya. Sebelum penutupan, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk on cam karena kita ada sesi foto bersama. Yuk teman-teman on cam. Dan diharapkan yang mau ikut sesi foto tangannya kayak ini ya. Jadi sebagai tanda kalau kita peduli akan kesehatan mental. Gimana coach? Lanjut. Oke. Ini sesi yang paling penting buat anak muda untuk update status. Iya. Posenya apa? Change the world, change your. Ya. Ya. Cintai diri Anda. Oke. Saya kasih aba-aba langsung ya. Jangan lupa tangannya kayak gini teman-teman. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada Coach Chandra selaku pemateri dan dari kru Permata Academy. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Mental Talk 1 dan media partner kita yaitu acara mahasiswa, Info UB, dan Webinar Indonesia yang telah mendukung dengan baik dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat diimplementasikan untuk kedepannya, dan semoga kita terhindar dari perlakuan toxic positivity dan turut tidak menyebarkannya kepada orang lain.
Sebelum menutupi kegiatan, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Akhir kata, saya Tasya Marta selaku moderator, pamit undur diri dan meminta maaf apabila ada salah kata dan perlakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.